Ternyata urusan domestik tidak 100% urusan wanita loh teman-teman sekalian, jangan salah. Selama ini beredar di masyarakat bahwa kewajiban wanita kewajiban wanita ini wajibnya hanya untuk wanita urusan domestik. Padahal kita ingat kisah bagaimana Rasulullah membantu istrinya dalam pekerjaan rumah tangga. Apalagi sekarang work from home, banyak bapak-bapak yang ada di rumah. Bantulah pekerjaan istri sebagaimana Rasulullah membantu pekerjaan istri. Jadi di sini salah satu yang saya bahas contohnya adalah kewajiban dari seorang suami adalah menafkahi. Ini juga berlaku kepada teman-teman yang punya adik atau teman-teman sendiri yang mau menikah atau ibu-ibu yang mau punya anak mau menikahkan anaknya. Kita tahu sama-sama bahwa menikah bukan perkara cinta saja. Menikah itu bukan seminar pranikah, hari ini seminar pranikah, besok ngebet pengen nikah, padahal nggak punya persiapan apa-apa. Rasul ingatkan, wahai pemuda, barang siapa yang mampu, maka menikahlah. Mampu di sini maksudnya adalah bukan mampu biologis saja, tapi juga mampu untuk menafkahi. Jadi itu menjadi hal yang sangat penting. Kita nggak cari yang kaya raya. Kalau kaya raya ya alhamdulillah. Tapi kita cari orang yang bertanggung jawab, yaitu orang yang mau menafkahi. Orang yang sadar adalah selain tadi nafkah ya, perlukan adalah tadi finansial nafkah tadi, karena dia kan terbatas. Kita ini kan kadang kita dalam keadaan menstruasi atau kita hamil, kita mengandung, terbatas dalam pencarian nafkah. Jadi perempuan itu yang paling dibutuhkan memang finansial, betul itu. Tapi kalau laki-laki beda. Kalau laki-laki yang paling dibutuhkan adalah pemenuhan hormon testosteron. Yang mana dia punya hormon itu sehingga dia punya dorongan yang biasanya cenderung lebih kuat dibanding dengan kaum perempuan. Jadi teman-teman lihat ya, ada sebuah hadis yang mengatakan kalau istri tidak melayani maka akan dilaknat sepanjang malam oleh para malaikat. Tapi di sini maksudnya adalah saling paham satu sama lain. Maksudnya adalah istri paham kebutuhan utama dari pria adalah kebutuhan biologis, dan pria pun harus paham kalau minta lihat dulu keadaan istri sebenarnya. Jadi jangan lantas dijadikan dalil, wah kamu nggak layanin saya nanti dilaknat oleh malaikat. Biasanya begitu tuh, suka dijadikan dalilnya begitu. Padahal sebenarnya yang juga harus diperhatikan adalah kondisi dari sang istri. Kan Rasul banyak kasih pelajaran gimana cara ketika ingin melakukan hubungan biologis tersebut, nggak langsung begitu aja, kan ada cara-cara tersendirinya. Jadi intinya teman-teman sekalian, kewajiban seorang suami terhadap istri adalah suami harus memberi makan kepada istrinya. Kalau suami makan, memberi pakaian kepada istrinya kalau suami berpakaian, dan jangan pukul wajah tadi ya, dan jangan mencaci maki, dan jangan meninggalkannya kecuali ia berada dalam rumah. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Jadi di sini kita sama-sama tahu bahwa ternyata suami punya tugas untuk menafkahi, dan perempuan juga punya tugas untuk taat kepada suami, menjaga diri ketika suami tidak ada, dan paham suami itu, laki-laki itu kebutuhan utamanya adalah kebutuhan biologisnya. Jadi kalau suami yang cenderung sering marah-marah, nah itu hati-hati, mungkin kurang di situnya. Jadi teman-teman sekalian, untuk menangani laki-laki ini juga pelajaran buat saya juga. Kita penuhi 3 hal, yaitu penuhi kebutuhan matanya. Laki-laki kan sangat visual. Makanya ada kalimat yang mengatakan zuina linasi hubbu syahawati minan nisa, dijadikan indah pada pandangan manusia apa-apa yang diingini. Yang pertama itu wanita, baru nanti anak-anak, harta dan sebagainya. Jadi laki-laki itu sangat visual. Jadi perhatikan pandangan matanya. Jadi kalau kita tahu laki-laki itu pandangan matanya harus dipenuhi, maka seorang istri harus paham bahwa dia nggak bisa seenaknya tampil di depan suaminya gitu. Jadi kalau kita ini mau cantik menurut versi suami, teman-teman sekalian. Jadi kalau suami bilang, saya mau kamu sayang rambutnya panjang atau rambutnya dikeritingin, ya sudah ikutin aja, kita panjangin, kita keritingin gitu. Atau suaminya besok lagi bilang, saya mau kamu rambutnya lurus sayang, ya udah lurusin rambut kita misalnya. Saya mau hari ini kamu pakai lipstik merah, pakailah lipstik merah. Saya mau hari ini kamu pakai lipstik oranye, pakailah lipstik oranye. Saya hari ini kamu pakai baju yang ini, pakailah. Ya, pokoknya standar kecantikan menurut dia lah teman-teman sekalian. Jadi jangan standar kecantikan menurut kita. Ada kasus begini nih, seorang wanita tuh nggak betah rambutnya panjang, sukanya rambut pendek. Dia lupa suaminya suka cewek rambut panjang, teman-teman sekalian. Akhirnya apa? Setelah puluhan tahun menikah, bercerai hanya gara-gara suaminya udah nggak betah ngeliat istrinya nggak cantik menurut versinya gitu. Jadi pertama harus memperhatikan visual dari suami. Saya ada cerita lucu teman-teman sekalian. Waktu pertama kali pergi umroh,
Di Mekah itu ada toko-toko menjual baju-baju yang seksi-seksi tuh. Ini perempuan semua nggak sih? Baju-baju terbuka gitu ya teman-teman sekalian ya. Ada lakinya, ada Ada ibu. laki, nggak apa-apa ya gitu. Saya nanya begitu pada diri saya sendiri. Ini kan semua di sini bajunya tertutup hitam-hitam semua. Saya lupa. Ternyata seorang istri di luarnya memang tertutup. Di luarnya memang penuh dengan wibawa, dengan pakaian kehormatannya. Tapi di dalamnya, wah bisa beraneka ragam gaya di depan suaminya. Beraneka ragam baju di depan suaminya. Jadi pertama laki-laki harus dipenuhi kebutuhan matanya. Kemudian yang kedua, laki-laki harus dipenuhi kebutuhan perutnya. Maknanya adalah dia mau makan hari ini mau makan apa? Sayur asam, besok sayur asam, besok lagi sayur asam. Ya udah masakin aja. Apa-apa yang dia suka, penuhi kebutuhan perutnya. Kalau nggak bisa masak gampang, zaman sekarang ada GoFood. Kalau suami nggak keberatan kita beli makanan, kalau suami nggak keberatan ya, kalau kita nggak masak dan kita beli makanan. Pokoknya intinya penuhi kebutuhan perutnya. Kemudian yang ketiga di bawah perutnya, alias biologisnya. Penuhi kebutuhan biologisnya. Karena kan kalau nggak dipenuhi nanti jadi marah-marah ya. Begitulah teman-teman sekalian. Jadi itu tugas dari seorang suami dan istri, sama-sama sudah kita paham. Dan istri dalam surah An-Nisa 34 tadi, kita paham bahwa dia punya kewajiban untuk taat kepada suaminya. Harus taat kepada suaminya, taat kepada Allah, dengan begitu dia akan taat kepada suaminya. Jadi taat kepada suami asalkan bukan perkara maksiat. Kalau suami bilang, kamu harus di rumah, ya kita di rumah. Ya, tapi tentu dengan ngobrol dulu ya. Kamu nggak boleh berkegiatan di luar ya, artinya nggak boleh berkegiatan di luar. Itu sebabnya kenapa teman-teman yang belum menikah nih, teman-teman yang masih dalam proses ta'aruf atau belum menikah, kasih aja syarat pranikah. Dulu saya kasih syarat pranikah pada suami saya. Saya katakan saya mau menikah asalkan kamu bolehin saya untuk terus kuliah dan dakwah, karena dua hal ini sudah saya kerjakan sebelum saya menikah dengan kamu dan ini menjadi sebuah rutinitas buat saya. Saya nggak bisa tinggalkan itu. Saya suka kuliah terus dan saya suka dengan dunia dakwah. Kalau kamu mau kita lanjut, kalau nggak mau ya udah selesai sampai di sini gitu dalam proses ta'aruf. Jadi itu juga harus diucapkan karena akhirnya banyak kejadian sahabat sekalian. Saya punya teman, saya selalu ceritakan ini dalam setiap kajian-kajian karena ini kisah nyata. Seorang teman itu dia dokter gigi, namanya dokter gigi, kuliahnya mahal dan kuliahnya lama. Dan kemudian setelah menikah suaminya bilang kamu 24 jam di rumah terus, nggak boleh buka klinik, nggak boleh kemana-mana, udah. Sementara istrinya ngedumel, orang tua saya sekolahin saya mahal-mahal, tapi saya suruh di rumah. Ketika ditanya alasannya apa, suaminya mengatakan saya cemburu. Kalau kamu berinteraksi dengan orang lain, walaupun itu meriksa gigi orang gitu ya, jadi dia tetap cemburu. Ya mau nggak mau harus diikuti nasihat dari suami itu. Jadi cara untuk mengantisipasinya adalah memberikan syarat pranikah sebelum teman-teman menikah. Yang penting adalah teman-teman harus tahu sebagai seorang wanita patuh taat kepada suami. Kan biasa suami begini, saya nggak pengen apa-apa kok, saya pengen istri saya nurut kok. Biasa suami bilang gitu kan, dan itu memang benar. Jadi tugas kita adalah patuh kepada suami selama suami tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Dan ada satu hal lagi yang penting teman-teman sekalian. Kita ini selamanya, tadi kan saya katakan, biasanya yang mengatur urusan rumah tangga, urusan domestik adalah istri. Waqarna fi buyutikunna. Istri memang paling banyak dan paling baik, perempuan itu harus di rumahnya sendiri. Tapi sebenarnya, ternyata urusan domestik tidak 100% urusan wanita loh teman-teman sekalian, jangan salah. Selama ini beredar di masyarakat bahwa kewajiban wanita, kewajiban wanita, ini wajibnya hanya untuk wanita, urusan domestik. Padahal kita ingat kisah bagaimana Rasulullah membantu istrinya dalam pekerjaan rumah tangga. Apalagi sekarang work from home. Banyak bapak-bapak yang ada di rumah. Bantulah pekerjaan istri. Sebagaimana Rasulullah membantu pekerjaan istri. Kita lihat ya teman-teman sekalian. Empat imam mazhab sepakat bahwa tugas domestik ternyata urusan rumah itu tanggung jawab penuhnya ternyata adalah bukan milik seorang istri. Maksudnya laki-laki, ayo dong kerja juga dong di rumah, bantu-bantuin istri dong di rumah. Kita lihat ya teman-teman semua. Pertama dari Al-Khosani dari mazhab Hanafiyah dalam kitab Bada'i Usanai, kalau saya tidak salah ya nama kitabnya ya, menyebutkan seandainya suami pulang membawa bahan pangan yang masih harus dimasak dan diolah, namun istrinya enggan memasak atau mengolahnya, maka istri tidak boleh dipaksa. Suaminya diperintahkan untuk pulang membawa makanan yang siap santap. Sebenarnya begitu. Tapi kan istri yang baik sadar diri. Suami udah capek kerja di luar, masa istri gak bantu untuk masak kan begitu. Tapi tadi dikatakan dari mazhab Hanafiyah tadi, seandainya suami pulang bawa bahan makanan yang masih harus diolah, istrinya enggan memasak, maka istri nggak boleh dipaksa.
Sebenarnya begitu. Kemudian yang kedua, dari mazhab Malikiyah, ya, wajib atas suami melayani istrinya walau istrinya punya kemampuan untuk berkhidmat. Bila suami tidak pandai memberikan pelayanan, maka wajib baginya untuk menyediakan pembantu buat istrinya. Itu dikatakan ya. Kemudian yang ketiga dari mazhab Syafi'iyah dikatakan tidak wajib bagi istri membuat roti, memasak, mencuci, bentuk khidmat lainnya untuk suami. Karena yang ditetapkan dalam pernikahan adalah kewajiban untuk melayani pelayanan seksual, sedangkan pelayanan lainnya tidak termasuk sebuah kewajiban. Tapi lagi-lagi, teman-teman sekalian, walaupun kita tahu suaminya lah yang sebenarnya bertugas untuk melakukan segala sesuatu, tapi istri yang baik, istri yang solihah paham. Suami sibuk cari nafkah di luar, maka istri pun harus membantu pekerjaan suami dengan mengurus perkara domestik di rumah. Tapi suami juga tidak bisa mengatakan, itu kan urusanmu, masak urusanmu, cuci urusanmu, nyapu-nyapu urusanmu. Nggak bisa begitu juga. Karena ternyata suamilah yang harusnya bertanggung jawab penuh dengan urusan itu. Jadi teman-teman sekalian, di sini kita lihat bahwa ada perkataan lagi dari Imam Ahmad bin Hambal, seorang istri tidak diwajibkan untuk berkhidmat kepada suaminya, baik berupa mengadoni bahan makanan, membuat roti, memasak, dan sejenisnya, termasuk menyapu rumah, menimba air sumur, karena akadnya adalah kewajiban dalam melayani pelayanan seksual. Ini pendapat-pendapat dari para imam ya. Tapi lagi-lagi ini juga kita harus lihat dalam urusan sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Kalau kebiasaan dalam masyarakat kita, memang kita adalah yang bertugas untuk mengurusi rumah tangga, urusilah itu rumah tangga, tapi di sini maksudnya adalah para suami juga tolong membantu urusan dari istrinya. Istri juga seperti itu, sama. Kalau suami tahu kita punya suami yang punya pekerjaan berat, jangan malah membebani suami lagi dengan keluhan-keluhan kita. Dia sudah punya masalah yang berat di kantornya misalnya, punya masalah yang berat di pekerjaannya misalnya, jangan lagi kita bebani dia dengan keluhan-keluhan kita. Jadi di sini teman-teman, kita lihat jumhur ulama, sebagian besar ulama mengatakan suami wajib mengerjakan pekerjaan rumah tangga sebisa mungkin. Dan istri hal ini dibolehkan untuk membantu suaminya dan bukan menjadi penanggung jawab utama. Nah itu tuh yang menjadi pengetahuan buat kita. Yuk berkhidmat bersama untuk kemanusiaan dengan berdonasi, melaju peduli.